lagi dengan aku Fei. Di episode kita, kisah nyata kasus kriminal. Di episode kita kali ini, aku mau ngebahas tentang kasus yang ada di Indonesia. Kasus ini tuh sudah ada sejak tahun 1981 dan sampai sekarang masih belum terpecahkan, yaitu kasus Setiabudi 13 atau biasa disebut dengan Pesona 13. Kenapa sih kasus ini dinamakan Setiabudi 13? Nanti jawabannya ada dalam cerita ya. Yang penasaran langsung aja cus ke ceritanya. Setiabudi, Jakarta Selatan, 23 November 1981. Kasus ini diawali saat pagi hari. Ada dua orang satpam menjaga salah satu kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan, mencium bau busuk yang tidak sedap yang menyengat hidung. Penasaran dong ya dari mana baunya? Setelah dicari-cari, kedua satpam itu tertuju pada sebuah kardus yang berbau anyir dan dikerubungi lalat yang berada di trotoar tak jauh dari jembatan penyeberangan orang. Saat menghampirinya, kedua satpam itu tidak berani untuk membukanya. Jadi mereka berdua itu berinisiatif untuk melaporkan penemuannya itu kepada polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Tapi polisinya itu belum langsung mengajak laporan kedua satpam tersebut karena masih sibuk mengatur lalu lintas yang keadaan pagi itu sangat macet. Tak lama setelah melaporkan temannya itu, terlihat melintas dua pemulung dan pemulung itu menemukan kardus itu. Mungkin kan dipikirkan kardus itu bisa dijual dan bisa menghasilkan uang, mungkin untuk bisa kebutuhan hari itu. Jadi diambillah kardus itu. Tapi saat diangkat kok terasa berat. Penasaran dong ya isinya apa? Setelah dibuka, kedua pemulung itu berteriak dan teriakan itu mengundang orang-orang yang sedang berjalan kaki mau kerja dan juga mengundang polisi yang sedang mengatur lalu lintas itu. Setelah dicek, ternyata ada potongan daging dan sejumlah petugas keamanan yang pertama kali melihat isi kardus tersebut awalnya mengira potongan daging itu adalah daging sapi. Di lokasi itu terdapat dua kardus. Dan setelah dicek dengan teliti lagi di dalam kardus itu, kardus yang pertama itu berisi kepala yang sudah dipotong dan tulang belulang manusia. Dan pada kardus kedua terdapat 180 potongan daging manusia, termasuk organ-organ dalam seperti paru-paru, hati, dan limpa. Beberapa tanda-tanda tubuh seperti sidik jari, telapak tangan, telapak kaki, dan fisik kepala tidak dihilangkan. Sementara bagian-bagian tubuh seperti anus, kandung kemih, dan pankreas tidak ditemukan. Potongan tubuh itu dibawa ke RSCM Jakarta Pusat. Sejak saat itu, kasus ini dinamai Setiabudi 13. Angka 13 diambil berdasarkan jumlah potongan tubuh manusia tersebut yang ditemukan di Jalan Setiabudi. Makanya kasus ini dinamakan dengan Setiabudi 13. Saat itu, ahli forensik RSCM yang memeriksa korban mutilasi yaitu Dr. Abdul Muin Idris mengatakan dari hasil autopsi diketahui pelakunya sangat sadis. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena si pelaku itu tidak hanya memotong tubuh korban, tapi juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Yang uniknya, wajahnya tidak diapa-apakan, telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada, selebihnya itu ya seperti kambing guling, disayat-sayat ratusan potong, kemudian paru, hati, dan limpa masih utuh. Itu adalah keterangan dari Dr. Idris. Pembunuhan dan mutilasi diperkirakan terjadi pada 21 November 1981 karena jasad korban yang sudah membusuk saat ditemukan. Pelaku membunuh korban menggunakan gergaji besi karena ditemukan bekas gesekan kecil pada tulang belulang. Diperkirakan usia korban antara 18 sampai 21 tahun, tinggi badan 165 cm, tubuh agak gemuk dan tegap, dan terdapat tahi lalat. Korban juga memiliki penyakit fimosis atau lubang kencing yang sangat sempit pada ujung kemaluannya. Diduga pelaku mutilasi ini lebih dari satu orang, karena menurut Dr. Idris, mengerat tulang dan mengelupas mayat bukan pekerjaan yang mudah. Polisi menduga pembunuhan mutilasi
sakti ini dilatar belakangi karena balas dendam. Tim forensik saat itu sepakat bahwa pelakunya sangat ahli karena diduga pelakunya membutuhkan waktu 3-4 jam saja untuk melakukan mutilasi tersebut. Bahkan ahli forensik profesional pun yang terlatih membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk membayat. Petunjuk lainnya ditemukan ada kantong plastik bekas bungkus buku yang tertera sebuah nama toko yang terletak di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat yang digunakan untuk membungkus potongan tubuh korban. Dan ada juga plastik supermarket yang letaknya dekat dengan Pasar Baru. Di dalam kardus juga ditemukan 3 eksemplar koran terbitan sore 19 Agustus 1981 yang masih terlihat rapi seperti belum dibaca. Dari sekian banyak bukti tersebut, polisi juga belum bisa menemukan siapa pelaku di balik kasus ini. Saat itu juga ada ratusan laporan kehilangan anggota keluarga. Tapi sayangnya sampai 26 November 1981 tidak ada satupun data yang cocok dengan korban mutilasi. Jadi besok paginya daging, organ, dan tulang korban dimakamkan di pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dokter Idris juga mengatakan bahwa dalam kasus ini sidik jari korban ada, muka ada, tapi tidak terungkap. Bahkan sampai hampir akhir 2023 ini juga belum terungkap siapa korban dan pelaku dalam kasus Setiabudi 13. Apakah akan menjadi misteri sampai kapanpun kasus ini? Apakah benar motifnya karena balas dendam? Atau memang pelakunya psikopat yang mencari korbannya random gitu aja? Atau bisa jadi saingan dalam pekerjaan yang memang korbannya orang rantau? Jadi untuk menemukan identitas korban pun juga sulit. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan klik loncengnya ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Bye-bye.